Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat datang di Sekolah Minggu GKA Trinitas. Nah adik-adik, Losoveni mengucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik semua. Nah adik-adik, di tahun yang baru ini, adik-adik harus punya semangat yang baru, sukacita yang baru untuk memuji Tuhan. Nah kita akan memulai ibadah hari ini. Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan memujikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami semua kesempatan untuk bisa beribadah sekali lagi di hadapan-Mu. Di tahun yang baru ini Tuhan, biarlah semangat adik-adik, sukacita adik-adik semakin bertambah untuk beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada saat ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Nah adik-adik, mungkin di tahun yang kemarin masih ada nih yang suka males-malesan kalau ibadah online. Ataupun masih ada yang suka main game nih saat ibadah online. Nah ayo adik-adik, di tahun yang baru ini kita harus lebih disiplin. Harus bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih harus secara online. Karena kan kita masih di era pandemi ya adik-adik. Nah tapi adik-adik jangan khawatir. Meskipun tahun ini sudah berganti, penyertaan Tuhan itu masih tetap sama adik-adik. Begitu baik gitu ya Tuhan itu kepada adik-adik maupun kepada Losoveni sendiri. Oleh karena itu adik-adik mari kita pujikan bersama dengan sukacita, burung pipit tidak menabur. Menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke, mari adik-adik kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Natania. Mari kita pujikan Alkitab Buku Terindah.
Sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi kita pujikan. Hai kawan, tahukah kamu, sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai adik-adik, wah senang sekali hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Melanjutkan cerita yang minggu lalu. Yuk sebelum kita dengarkan firman Tuhan kita mau berdoa. Yuk tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami boleh ikut sekolah minggu dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami biarlah fokus dan juga kami boleh mendengarkan Lause dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan pakai dalam segala keterbatasan dan juga persiapannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, ayo minggu lalu ceritanya tentang apa dan siapa. Wah kenceng. Lo seanggap semuanya teriak-teriak di rumah menjawab bahwa minggu lalu ceritanya tentang Allah yang menciptakan dunia ini. Allah menciptakan semua yang ada. Pasti adik-adik udah dengar dari Lucy bahwa semuanya diciptakan begitu indah, begitu teratur. Allah menciptakan bumi ini dengan sangat sempurna. Tidak ada yang rusak. Kehidupan yang aman dan tentram ini iblis tidak suka. Jadi iblis berusaha merusak ciptaannya Allah. Iblis ini adik-adik, apakah sudah ada? Nah, ketika bumi ini diciptakan, iblis itu sudah ada. Dan iblis itu adalah musuhnya Allah. Iblis itu tidak suka kalau Allah ini punya ciptaan yang begitu cantik dan sempurna. Iblis itu tidak suka kalau yang diciptakan Allah itu memuliakan namanya Allah. Ketika Adam dan Hawa berjalan-jalan di taman dan mereka dekat dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dipakailah kesempatan ini oleh iblis. Iblis pakai ular, ularnya tidak jahat, tapi iblis memakai ular supaya ular ini ngomong sama Adam dan Hawa. Pertamanya ular ini ngomong ke Hawa, "Hawa, bukankah Allah itu bilang bahwa kamu tidak boleh makan semua buah yang ada di taman ini?" Nah, Hawanya menjawab, "Loh enggak, Allah itu bilang kami boleh makan semua
buah yang ada di taman ini. Yang tidak boleh hanyalah buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat dan buah pohon kehidupan. Itu tidak boleh. Jangankan makan, kalau kami sentuh saja buahnya, kami akan mati. Wah. Tapi ular yang sudah dipakai sama iblis ini ngomong lagi ke Hawa. Loh, Hawa, coba deh lihat. Buahnya loh menarik. Aduh, lah saya tuh bayangin. Mungkin Hawa waktu itu kondisinya siang-siang, panas-panas gitu ya. Terus ularnya ngomong, waduh buah itu tampak menarik dan menggiurkan. Jadi kayak seger gitu loh kalau dimakan. Wah. Dan akhirnya adik-adik, Hawa memilih untuk mengambil buah itu. Sebab ular yang tadi dipakai iblis ini dia berkata apa? Enggak kok, kamu enggak akan mati. Kamu tidak akan pernah mati. Bahkan kamu bisa jadi sama seperti Allah. Wah, sudah buahnya menarik. Terus setelah makan buah, dikasih iming-iming, dikasih tahu bahwa ketika habis makan buah enggak mati, tapi akan jadi sama seperti Allah. Makanya Hawa memutuskan untuk mengambil buah itu dan dia makan. Bukan hanya dia yang makan, tapi dia juga kasih si Adam. Dia ngajak Adam juga untuk makan buah itu. Dan ketika mereka makan buah itu, jebret gitu ya. Wah, kok mereka tahu kalau mereka ini enggak pakai baju. Mereka ini kok telanjang. Wah, dan akhirnya mereka merasa malu. Mereka ambil daun. Mereka ambil daun-daun itu untuk menutupi tubuh mereka. Karena mereka tahu kalau mereka ini telanjang. Waduh, sebelumnya mereka juga telanjang. Tapi sebelum mereka makan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, mereka tidak tahu. Dan mereka juga tidak punya pikiran kotor satu sama lain adik-adik. Karena mereka belum jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa ketika mereka makan buah. Tapi ingat, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa bukan hanya karena makan buah. Tapi karena satu, mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Dan yang kedua, mereka tidak mau taat sama perintahnya Allah. Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Mereka melakukan yang tidak sesuai dengan pesannya Allah. Allah berkata bahwa jangan kamu makan dari pohon ini. Tapi mereka malah makan. Dan mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Dan itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ciptaan menjadi sama dengan pencipta? Itu tidak mungkin. Nah adik-adik, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Bukan makan buah apel. Nah, harus diluruskan. Buahnya kayak apa Lose? Lose juga tidak pernah tahu buahnya seperti apa. Namun buahnya namanya apa Lose? Nah, namanya adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika Adam dan Hawa ini sudah jatuh dalam dosa, mereka sudah tahu kalau dirinya telanjang. Nah, suatu saat Allah itu datang ke Taman Eden. Dituliskan di Alkitab bahwa Allah berjalan-jalan dan Allah tidak menemukan Adam dan Hawa. Saat inilah Adam dan Hawa hilang.
hilangnya Adam dan Hawa itu ketika mereka jatuh dalam dosa. Makanya Lause bilang hilangnya bukan hilang yang biasa. Tapi hubungan Adam dan Hawa bersama dengan Allah itu rusak. Nah, pada akhirnya Allah dicari. Adam, Hawa, kemanakah kalian? Adam dan Hawa yang mendengar suaranya Tuhan Allah tetap bersembunyi. Aku itu ada di sini Tuhan, tapi aku tidak mau keluar. Sebab aku ini malu, aku ini telanjang, aku tidak pakai baju. Tuhan Allah langsung bilang apa? Siapa yang kasih tahu bahwa kamu telanjang? Nah, karena sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, adik-adik, telanjang pun mereka santai aja. Karena tidak punya pikiran yang jelek-jelek gitu ya. Siapa yang kasih tahu kamu kalau kamu telanjang? Apakah kamu makan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat yang sudah kularang untuk kamu makan? Allah tanya seperti itu kepada Adam dan Hawa. Akhirnya Adam menyalahkan Hawa. Oh iya loh Tuhan Allah, perempuan yang kamu kasih untuk menjadi pendampingku ini loh, yang nyuruh aku makan buah. Wah, Hawa tidak terima adik-adik. Akhirnya Hawa bilang, loh bukan aku Tuhan, tapi ular itu loh maksa aku. Sampai akhirnya aku itu ya mau tidak mau akhirnya aku makan gitu loh. Dan ketika manusia itu ngomong berbantah-bantahan seperti itu, Tuhan Allah marah dan menyatakan penghukuman terhadap manusia dan juga ular. Allah bilang, hei kamu ular, seumur hidupmu kamu akan berjalan dan cari makan pakai perutmu. Dan kamu manusia, Adam, kamu akan susah payah mencari nafkah. Kamu akan susah payah cari makan dari tanah yang nantinya juga akan kamu kelola. Dan kamu Hawa, kamu akan susah payah dalam melahirkan. Kamu akan merasakan sakit. Dan antara kamu ular diremukkan tumit dari manusia. Dan manusia akan meremukkan kepalanya ular. Dan Adam dan Hawa tidak hanya dihukum dengan cara demikian. Tapi Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Kemudian Taman Eden itu ditutup sama Tuhan Allah. Supaya tidak lagi ada orang yang makan buah pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kan Adam dan Hawa tadi sudah makan buah dari pohon pengetahuan. Nah, jangan sampai mereka itu makan dari pohon buah kehidupan. Jadi Allah memutuskan untuk menutup Taman Eden itu. Taman Eden itu dikelilingi sama malaikat-malaikatnya Allah. Pakai pedang yang menyambar-nyambar dan menyala-nyala. Dan sampai saat ini tidak diketahui di manakah Taman Eden itu. Karena Taman Eden itu disembunyikan oleh Allah. Nah, adik-adik, sekarang kita review ya. Tadi temanya kan Allah mencari manusia. Siapa yang dicari sama Allah? Adam dan Hawa. Kenapa Adam dan Hawa ini harus dicari sama Allah? Karena mereka hilang. Kok bisa hilang? Apanya yang hilang? Yang hilang adalah relasi baiknya bersama dengan Allah. Relasinya rusak. Kok bisa rusak? Karena mereka jatuh dalam dosa. Apa yang membuat Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa? Yang pertama, mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Ingin menyaingi Allah. Yang kedua, mereka tidak taat kepada perintahnya Allah. Apa perintahnya Allah? Tidak boleh makan buah
dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan juga pohon kehidupan yang ada di tengah Taman Eden. Apa sih dosa itu? Dosa itu segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang ada di dalam hati, dan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Coba ulang, apa dosa itu? Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang ada di dalam hati, yang kita lakukan, yang tidak sesuai dengan perintah dan kehendaknya Allah. Oke ya, jadi Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa karena itu. Tindakannya apa? Nah, tindakannya ketika mereka makan buah. Buahnya buah apa? Iya, bukan lagi buah apel ya. Kalau selama ini adik-adik dengar ceritanya tentang buah apel, di dalam Alkitab bukan buah apel, tapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Loh, kalau gitu gimana sih, kok bisa sih iblis itu ngapain gitu loh, kok kurang kerjaan ya, mau bawa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ingat, iblis membawa Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa karena iblis tidak suka dengan ciptaan Allah. Iblis selalu menjadi musuhnya Allah. Karena Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka kita hari ini juga adalah orang-orang yang berdosa sejak lahir. Karena dosanya itu tetap turun-temurun sampai sekarang, sampai ke kita. Makanya meskipun kita ini tidak diajari berbohong, sejak kecil kita sudah bisa berbohong. Itu menunjukkan bahwa dosa itu melekat dan turun-temurun. Wah, kalau gitu kita ini nggak bisa dong loh sehidup lepas dari dosa. Nah, ini. Ingat adik-adik, ketika Allah itu menjatuhkan hukuman terhadap manusia dengan ular, wah, ada satu janji di perkataan Allah, yaitu apa? Keturunan manusia, keturunan wanita ini akan meremukkan kepalanya ular, dan ular meremukkan kakinya, tumitnya. Kalian tahu tumit kan ya? Nah, tumit itu hanya bagian kecil dari kaki. Kalaupun luka, itu masih tetap bisa diobati. Keturunan manusia yang akan meremukkan kepalanya si ular. Kepalanya si ular ini bukan hanya ngomong ularnya saja, tapi Allah mau ngomong apa? Bahwa akan ada keturunan manusia, anak manusia yang akan mengalahkan iblis itu. Siapakah dia? Yesus Kristus. Kita ini manusia berdosa karena kita ini punya dosa yang diturunkan sama Adam dan Hawa, sama kita. Orang berdosa itu harus dihukum. Hukumannya hukuman maut. Tapi ingat, di dalam penghukuman Allah ada pengharapan. Ditunjukkan dengan apa? Dengan penghukuman yang Allah berikan tadi, ada janji bahwa antara manusia dengan ular ada permusuhan. Tapi itu bukan hanya permusuhan ularnya saja, tapi juga permusuhan antara iblis dengan keturunan manusia. Dan yang kedua, apa tindakan Allah ketika Allah itu mengusir manusia dari Taman Eden? Ingat, Allah juga membuatkan pakaian dari binatang. Nah, itu adalah pertama kali ada pengorbanan. Jadi adik-adik, dosa itu menuntut pengorbanan. Harus ada yang dikorbankan untuk menutupi dosa itu. Nah, siapa yang mampu menutupi dosa-dosanya kita? Hanya
Yesus Kristus. Saat itu yang mampu menutupi rasa malunya Adam dan Hawa adalah binatang yang dikorbankan. Emangnya Allah kita yang maha kasih itu tidak sedih hatinya harus mengorbankan binatang yang tidak salah apa-apa, diambil kulitnya untuk jadi bajunya Adam dan Hawa? Sedih. Demikian juga itu adalah tanda, clue buat kita bahwa dosa-dosa kita ini hanya bisa dihapus dengan adanya pengorbanan. Karena yang berdosa manusia, maka yang harus menyatakan pengorbanan adalah manusia. Siapakah manusia yang tidak berdosa yang bisa mengorbankan dirinya untuk kita? Tidak ada yang lain selain Yesus Kristus. Ingat apa sih lo dari tadi disuruh ingat terus. Ingat bahwa adik-adik dan Lause adalah orang-orang berdosa. Orang berdosa itu hubungannya tidak baik dengan Tuhan. Dan orang yang berdosa itu relasinya jelek dengan Tuhan. Maka kita ini hilang. Tapi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu menyelamatkan kita. Mencari kita. Itu bukti kalau Allah itu mencari kita yang hilang ini. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sekolah minggu kita dan cerita kita hari ini. Jangan sampai bolos sekolah minggu karena cerita ini akan terus berlanjut dan akan dilanjutkan oleh Lose-Lose. Ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Yakobus 4 ayat 7 sampai 8a. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8a. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi adik-adik, jangan jauhkan dirimu dari Tuhan. Rajinlah berdoa, rajinlah beribadah, rajin baca Alkitab. Supaya apa? Supaya kita yang masih hidup di dalam dunia ini, yang masih bisa jatuh dalam dosa, tidak gampang digoda sama iblis seperti Hawa, seperti Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang senantiasa hidup tunduk dan takut akan Tuhan. Kami boleh hidup menjadi anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika iblis menggoda kami agar kami melakukan dosa di hadapan Tuhan, kami bisa melawan iblis itu. Ampuni kami ya Tuhan dalam segala keberdosaan kami. Dan tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bye-bye. Nah adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa meminta tolong papa mama untuk mentransferkan persembahannya ke rekening GKA Trinitas atau men-scan QR code yang tersedia memakai alat pembayaran elektronik yang ada. Sambil kita memujikan, oh sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oke adik-adik, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami semua berkat-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami sudah memberikan persembahan dari apa yang sudah Engkau berikan kepada orang tua kami maupun adik-adik kami Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini biarlah bisa dikelola dengan baik untuk kemajuan GKA Trinitas Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan bertemu di Zoom meeting sekolah minggu GKA Trinitas minggu depan. Nah adik-adik, mari bangkit berdiri, kita pujikan Bapa terima kasih. Adik-adik, hari ini kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menolong engkau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu sadar bahwa Tuhan selalu mencari anak-anak yang berdosa. Datanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan dari saat ini sampai nanti Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Sampai di sini dulu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan menutupnya dengan satu pujian, burung pipit tidak menabur. Tapi Tuhan terimakan. Bunga bakung tidak
adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.